I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know A few moments later. Zaman Batu Tua. Zaman ini berlangsung sekitar tahun 50.000 sebelum Masehi sampai dengan 10.000 sesudah Masehi. Peralatan yang dihasilkan dari zaman ini masih sangat kasar, misalnya kapak genggam yang ditemukan di Pacitan dan Ngandong. Alat ini disebut sebagai kapak genggam karena berupa kapak tanpa tangkai. Selain kapak genggam, juga ditemukan alat-alat lain yang terbuat dari tulang, tanduk rusa, dan batu-batu kecil. Selain di Pacitan dan Ngandong, alat-alat ini juga ditemukan di Sulawesi Selatan. Alat-alat ini berasal dari lapisan Pleistosen. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga dengan nama zaman Batu Pertengahan atau zaman Batu Madia. Zaman ini berlangsung antara tahun 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Zaman Mesolitikum di Asia Tenggara juga dikenal dengan zaman Hobinian. Zaman Mesolitikum ditandai dengan kecenderungan manusia purba untuk tinggal di tepi sungai dan laut, sebab persediaan air dan makanan laut memungkinkan manusia untuk bermukim di sana. Seperti dikutip dari buku sejarah batu, karakteristik zaman Mesolitikum diantaranya yaitu kebiasaan manusia purba tinggal di tepi sungai atau laut jika dibandingkan dengan manusia purba di zaman Paleotikum. Di sisi lain, manusia purba zaman Mesolitikum juga banyak yang tinggal di sana. Kebudayaan zaman Mesolitikum meninggalkan jejak di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kebudayaan Mesolitikum meluas ke berbagai tempat di Indonesia. Pendukung kebudayaan zaman Batu Tengah adalah Homo sapiens. Peninggalan zaman Mesolitikum yang sangat terkenal adalah adanya kebudayaan Kemoglinger dan berkembangnya Abruzos. Zaman Batu Muda atau Neolitikum. Zaman ini berlangsung sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Menurut Dr. R. Sukmono, seorang arkeolog Indonesia dan pernah memimpin proyek pemugaran Candi Borobudur pada tahun 1971 sampai tahun 1983. Kebudayaan inilah yang menjadi dasar kebudayaan Indonesia sampai sekarang. Zaman ini merupakan zaman termuda dari urutan zaman batu. Alat-alat yang digunakan telah diasah lebih halus dengan bentuk yang semakin baik. Kapak lonjong dan kapak persegi merupakan peninggalan zaman ini. Kapak persegi ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat. Kemudian, kapak lonjong ditemukan di Papua. Selanjutnya adalah zaman batu besar atau megalitikum. Kebudayaan ini bukan merupakan suatu zaman yang berkembang terpisah, melainkan suatu aspek budaya yang muncul pada zaman Neolitikum dan berkembang pesat pada zaman logam. Disebut sebagai zaman batu besar karena didasarkan pada ukuran-ukuran batu besar yang digunakan. Peninggalan dari zaman ini antaranya sebagai berikut. 1. Menhir, berupa batu tugu yang dibuat sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Yang kedua, dolmen, berupa meja batu yang digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji untuk arwah nenek moyang. Yang ketiga, punden, berundak-undak berupa bangunan yang dipakai sebagai tempat pemujaan arwah nenek moyang. Yang keempat, sarkofagus, berupa kubur batu yang terbentuk sebuah batu utuh yang dilubangi bagian tengahnya dan diberi tutup dari batu tersebut. Yang kelima, pendusa, berupa gabungan antara dolmen dan sarkofagus dengan bagian atasnya berupa meja batu dan di bagian bawahnya berupa kubur batu. Yang keenam, arka, berupa patung yang melambangkan nenek-nenek moyang sebagai pelambang dan wujud pemujaan.
Yang ketujuh, waruga, berupa kuburan batu yang berbentuk kubus atau bulat, terbuat dari batu yang utuh. Selanjutnya adalah zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan zaman awal manusia mengenal logam. Menurut para ahli arkeologi dan ahli sejarah, Indonesia tidak mengenal zaman tembaga. Indonesia mengalami zaman perunggu tanpa melalui zaman tembaga terlebih dahulu. Perkembangan zaman perunggu di Indonesia berbeda dengan di Eropa. Eropa mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Kebudayaan zaman perunggu merupakan hasil asimilasi antara masyarakat asli Indonesia atau Proto-Melayu dengan bangsa Mongoloid yang membentuk ras Deutero-Melayu dan Melayu Muda. Waktu dimulainya zaman perunggu berbeda-beda dari setiap kebudayaan. Menurut perkiraan, Indonesia memasuki zaman perunggu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Hasil temuan yang telah dominan pada zaman ini adalah alat-alat dari perunggu. Peninggalan zaman ini antara lain adalah yang pertama, kapak curong atau kapak perunggu termasuk golongan alat-alat perkakas ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kabupaten Selayar, dan Papua. Yang kedua, nekara perunggu atau moko, sejenis dadang yang digunakan sebagai mas kawin dan ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Kabupaten Rote, Selayar, dan Leti. Yang ketiga, bejana perunggu ditemukan di Madura dan Sumatera. Dan yang terakhir adalah arca perunggu ditemukan di Bangkinang Riau, Lumajang Jawa Timur, dan Bogor Jawa Barat. Zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat perunggu. Hal ini menyebabkan zaman logam di Indonesia disebut juga sebagai zaman perunggu. Yang terakhir adalah zaman besi. Zaman besi merupakan tahap akhir dari masa praksara di Indonesia. Pada zaman ini, orang sudah memiliki teknik penguburan besi. Pada zaman ini, manusia telah menggunakan peralatan yang terbuat dari besi dengan tujuan menghasilkan alat yang jauh lebih kuat dan bisa digunakan berulang kali. Tentu saja, untuk menghasilkan alat ini diperlukan teknologi yang baru, disertai kemampuan untuk membuat alat-alat dari besi. Misalnya kapak, panah, bajak, dan alat rumah tangga sebagai hasil proses belajar selama ratusan tahun. Terima kasih.